Halo teman-teman, Salvi. Perkenalkan, nama saya si Andrian dengan NIM 2510183 dari kelas PKK 3 semester 2. Kali ini saya akan membuat video KTKC digital dengan tema memahami dampak buruk pergaulan bebas bagi remaja di masa kini dalam terang Roma bab 12 ayat 2. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan pencarian jati diri. Pada masa ini, remaja mulai belajar mengambil keputusan sendiri, membangun pertemanan, dan mencari pengakuan di lingkungan sekitar. Dalam proses tersebut, remaja sering menghadapi berbagai pengaruh, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu tantangan yang banyak dihadapi remaja saat ini adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak hanya berkaitan dengan hubungan yang tidak sehat, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan ajaran iman, seperti penyalahgunaan media sosial, berkata kasar, kurang menghormati orang tua, penyalahgunaan alkohol, serta kebiasaan mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya. Melalui katekesi ini, kita diajak untuk melihat kenyataan tersebut dalam terang sabda Tuhan, khususnya Roma 12 ayat 2, agar mampu memilih jalan hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pola pergaulan yang tidak memiliki batasan moral, norma sosial maupun nilai agama. Dalam pergaulan bebas, seseorang cenderung melakukan sesuatu hanya karena mengikuti keinginan pribadi atau pengaruh lingkungan tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Pergaulan bebas dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya mengikuti teman melakukan tindakan yang merugikan, penyalahgunaan media sosial, berkata kasar tidak menghormati orang lain, kebiasaan berbohong, penyalahgunaan minuman keras atau zat berbahaya, hubungan pertemanan atau percintaan yang tidak sehat. Seringkali pergaulan bebas dimulai dari hal kecil yang dianggap biasa, tapi lama-kelamaan dapat membawa dampak yang lebih besar. Faktor penyebab pergaulan bebas. Pertama, pengaruh teman sebaya. Remaja memiliki keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok karena takut dianggap berbeda atau dikucilkan. Mereka sering mengikuti perilaku teman-temannya walaupun mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik. Yang kedua, pengaruh media sosial. Media sosial memberikan banyak informasi dan hiburan, tapi tidak semua konten memberikan pengaruh positif. Banyak remaja meniru gaya hidup yang mereka lihat tanpa mempertimbangkan akibatnya. Yang ketiga, kurangnya pengendalian diri. Rasa penasaran yang tinggi sering membuat remaja mencoba berbagai hal tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kurangnya pendampingan. Kurangnya perhatian dan pendampingan dari keluarga, sekolah, maupun gereja dapat membuat remaja mencari jawaban dan penerimaan dari lingkungan yang kurang tepat. Dampak buruk pergaulan bebas. Yang pertama, dampak bagi diri sendiri, kehilangan arah hidup, menurunnya prestasi belajar, sulit mengendalikan emosi, muncul rasa bersalah dan penyesalan. Yang kedua, dampak bagi keluarga, hubungan dengan orang tua menjadi renggang, timbul konflik dalam keluarga, hilangnya kepercayaan dari orang tua. Yang ketiga, dampak bagi kehidupan iman, semakin jauh dari Tuhan, kurang peduli terhadap doa dan kegiatan gereja, sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makna Roma bab 12 ayat 2 bagi remaja. Dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengajak umat untuk tidak menjadi serupa dengan dunia yang penuh pengaruh negatif. Sebaliknya, setiap orang diajak mengalami pembaruan budi, yaitu perubahan cara berpikir dan cara hidup. Bagi remaja, pembaruan budi berarti berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang salah, tidak mudah mengikuti tren yang merugikan, memikirkan akibat dari setiap tindakan, menggunakan kebebasan cara bertanggung jawab, jadikan Tuhan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Melalui pembaruan budi, remaja dapat memahami kehendak Allah dan memilih apa yang benar, baik, dan berguna bagi masa depannya. Menjadi remaja yang berani berbeda. Jadi pengikut Kristus kadang tidak mudah. Ada saatnya seorang harus berbeda dari teman-temannya demi mempertahankan nilai yang benar. Menjadi berbeda bukan berarti sombong atau menjauhi teman. Menjadi berbeda berarti tetap berbuat baik ketika orang lain berbuat buruk. Tetap jujur meskipun banyak yang berbohong. Tetap menghormati orang tua, bijaksana menggunakan media sosial, menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Tuhan memanggil kaum muda untuk menjadi terang dan garam dunia melalui kehidupan sehari-hari. Langkah nyata yang dapat dilakukan remaja untuk menghindari dampak buruk pergaulan bebas.
Remaja dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama, memilih teman yang memberikan pengaruh positif. Kedua, menggunakan media sosial secara bijaksana. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan gereja dan lingkungan membangun iman. Yang keempat, rajin berdoa dan membaca kitab suci. Yang kelima, berani menolak ajakan yang bertentangan dengan nilai Kristiani. Yang keenam, terbuka kepada orang tua, guru, atau pendamping ketika menghadapi masalah. Yang ketujuh, mengembangkan bakat dan kegiatan positif yang bermanfaat. Pesan yang dapat diambil dari Roma 12 ayat 2, kita belajar bahwa tidak semua hal yang populer dan dianggap biasa oleh dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai remaja Katolik, kita dipanggil untuk memperbarui cara berpikir, berani memilih yang baik, serta menjaga diri dari pengaruh pergaulan yang merugikan. Kebebasan sejati bukan berarti melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kemampuan untuk memilih apa yang benar dan bertanggung jawab. Dengan iman yang kuat dan pendampingan yang baik, remaja dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, berkarakter, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Sekian video pengajaran katekesi digital dari saya. Saya ucapkan terima kasih.